didukung oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi arsalahu basyiran wa nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada nabi kita semua, yakni Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para pemirsa yang budiman, yang masih bersemangat melaksanakan puasa Ramadan di awal-awal bulan Ramadan 1444 Hijriah ini. Apabila kita flashback ke masa yang lalu, atau mungkin masa sekarang juga masih suka terdengar ketika guru-guru kita dulu menyampaikan bahwa ketika bulan Ramadan, setan-setan itu dibelenggu. Bahasa Sundanya setan teh dicangcang katanya. Jadi ketika bulan Ramadan, ketika datang bulan Ramadan, setan ini diikat gitu. Dan ini tertanam dalam diri kita sampai sekarang. Dan ini tidak salah karena memang sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada dua naskah atau dua redaksi yang hampir mirip sebetulnya. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidat asyayatin. Jadi ketika datang bulan Ramadan, itu pintu-pintu surga itu dibuka dan pintu-pintu neraka itu ditutup. Kemudian setan-setan ini dibelenggu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Yahya bin Ayyub. Nah, tentu saja terkait kesahihan dari hadis ini tidak perlu diragukan lagi ya. Karena diriwayatkan oleh Imam Muslim ya dalam Sahih Muslim. Nah, kemudian yang kita ketahui, setan itu dibelenggu untuk agar tidak mengganggu orang yang sedang berpuasa tentu saja, sehingga mereka itu fokus melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Kemudian justru pertanyaan-pertanyaan lain muncul, pertanyaan yang ringan, pertanyaan yang unik namun menggelitik. Ya, apalagi terlebih anak-anak kita, saya pribadi mengajar di sekolah dasar, mungkin rekan-rekan di sini KKGPAI SD mengajar sama di sekolah dasar. Kadang-kadang anak-anak itu mengungkapkan pertanyaan yang tidak bisa kita duga, dan kadang kita juga bingung untuk menjawabnya. Tentu saja ini perlu bijak kita dalam menyampaikannya. Atau bahkan mungkin pertanyaan ini pertanyaan yang masih ada dalam benak kita semua, benak para hadirin. Jadi bahasanya begini, katanya setan itu masih dibelenggu, katanya setan itu dicangcang gitu waktu bulan Ramadan. Tapi kenapa masih banyak orang yang bermaksiat, masih banyak orang yang mengumbar syahwat, masih banyak orang yang durhaka kepada Allah, sedangkan setan itu sendiri katanya dibelenggu, begitu kan? Seperti itu. Nah, tentu saja hadirin semuanya, para ulama memiliki pandangan berbeda terkait kata membelenggu, mengikat si syaitan ini. Salah satu riwayat menyatakan bahwa yang dimaksud di dalam membelenggu ini, menurut Abu Muhammad dalam kitab Umdatul Qari, itu menyatakan bahwa kenapa maksiat masih merebak di bulan Ramadan padahal setan dibelenggu. Jawabannya itu, setan itu terbelenggu bagi orang-orang
yang berpuasa sesuai dengan syarat, sesuai dengan rukun, dan tentu saja sesuai dengan adabnya. Jadi kata terbelenggu ini menurut Abu Muhammad itu hanya berlaku, setan terbelenggu ini hanya berlaku bagi orang-orang yang benar-benar melaksanakan puasanya dengan sesuai syariat. Bukan hanya sekedar menahan hawa nafsu makan saja, makan dan minum. Sedangkan perbuatannya tidak dijaga. Bukan puasa, ya maaf mungkin kadangkala kita juga puasa kita hanya sebatas puasa menahan hawa nafsu makan dan minum saja. Sedangkan menjaga lidah kita, menjaga perilaku kita, menjaga kepribadian kita, justru kita tidak ingat. Seperti itu. Jadi setan ini dikategorikan terbelenggu itu bagi orang-orang yang puasanya benar-benar menjaga syarat, menjaga rukun, menjaga adabnya. Kita pribadi kadang puasa ini, kalau bahasa kasarnya kadang masih puasa ayakan. Apa itu puasa ayakan? Ya, nu aya dihakan, maaf. Kita kadang berbuka puasa itu penuh dengan hawa nafsu. Jadi bagaimana sumutasihu kalau kita adabnya, tata caranya, tata cara bukanya, tata cara sahurnya itu justru mengedepankan hawa nafsu. Sejak siang sampai sebelum maghrib makanan itu kita kumpulkan, ya, ada apa ya? Ada cimol, ada cilok, ada apa lagi? Ada banyak sekali kan sekarang macamnya dikumpulkan. Ini kan hawa nafsu. Gitu kan. Di masjid baru azan Allahu belum makanan udah habis semuanya. Saking nafsunya. Jadi bagaimana mau sehat? Bagaimana mau bermanfaat puasa ini ketika kita balas dendam gitu kan? Berbuka puasa kita balas dendam makan. Gitu. Alangkah lebih baiknya ketika kita buka puasa, sunnahnya kita memakan kurma. Tidak ada kurma, kita meminum air putih saja. Setelah itu kita melaksanakan sholat dengan khusyuk, dengan santai gitu kan. Santai itu dalam tanda kutip ya. Tidak terburu-buru. Karena sebetulnya ketika sudah minum saja, ayo kita rasakan ya. Ketika buka puasa, ketika sudah minum saja itu rasanya tenaga kita pulih kembali. Nah, ini hebatnya puasa. Kenikmatan makan ketika berbuka ini sungguh sangat luar biasa. Meskipun dengan hanya air putih minumnya, kemudian makannya hanya dengan ala kadarnya, dengan garam gitu kan. Tapi luar biasa. Ini patut kita syukuri. Sedangkan menurut riwayat lain mengatakan bahwa setan itu sebetulnya, pembelengguan setan ini tidak secara langsung berhubungan dengan keburukan dan kemaksiatan manusia. Jadi pembelengguan setan ini tidak berhubungan secara langsung dengan keburukan dan kemaksiatan manusia. Kenapa? Sebab dalam diri manusia itu sendiri sudah terdapat pemicu dan pendorong keburukan lain. Apa itu? Hawa nafsu. Kebiasaan buruk dan juga sifat-sifat manusia itu sendiri. Ada kalanya tanpa setan pun kebiasaan buruk itu, hawa nafsu kita akan mendorong manusia untuk berbuat buruk dengan sendirinya. Jadi ketika bulan Ramadan masih banyak yang bermaksiat, masih banyak yang melanggar, masih banyak yang melakukan kemaksiatan, ini bukan hanya semata-mata tadi setannya itu tidak dibelenggu. Setan itu dibelenggu, tapi sebetulnya setan yang ada dalam diri kita, hawa nafsu itu yang menjadikan kita lupa akan pelaksanaan ibadah kita di bulan puasa ini. Jadi kalau kata Habib Hussein Jafar Al-Hadar itu semacam berkelakar, tapi betul ya. Jadi beliau mengatakan setan sih emang dibelenggu di bulan Ramadan. Tapi ingat dong, kalau ada nafsu di dalam diri kita yang masih bisa menyesatkan kita, ya apa gunanya begitu kan, seperti itu. Jadi
Kesimpulannya atau natijahnya bahwa maksud dibelenggu setan itu majazi, ya, kiasan. Ya, maknanya wallahu alam. Allah senantiasa menjaga kaum muslimin yang taat di bulan Ramadan dari godaan setan sehingga mereka mampu menghindari dari sifat-sifat tercela, mampu menghindari dari perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Dengan begitu, setan itu tidak leluasa menggoda manusia. Lain halnya dengan manusia yang justru tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan demikian, pengertian setan dibelenggu, setan dicangcang itu dimaknai sepenuhnya secara harfiah, ya, tidak dapat dimaknai secara harfiah, namun majaziyah. Ya, mayoritas ulama mengatakan bahwa ini adalah kiasan, artinya setan terbelenggu dan terbatasi ruang geraknya oleh orang-orang yang berpuasa sesuai dengan syarat rukun dan adabnya. Dan pada saat yang sama Allah akan menjaga orang-orang tersebut dari perbuatan tercela dan juga dari tipu daya setan. Jadi kalau kita ingin terhindar dari setan, tentu saja bulan Ramadan kita jadikan ajang menjauhi kebiasaan buruk dengan banyak melaksanakan peribadatan yang luar biasa di bulan Ramadan, supaya kita dijauhi setan, bukan hanya di bulan Ramadan saja, tetapi di luar bulan Ramadan pun hawa nafsu kita, hawa nafsu ke arah kejelekan, kemudian godaan setan itu jauh dari diri kita. Dan juga tentu saja kita harus selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan makhluk terkutuk ini. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan ibadah puasa sesuai dengan syarat, sesuai dengan rukun, dan sesuai dengan tuntunan agama. Sekian, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didukung oleh